Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Sebagai identitas produk, dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengiriman informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Meningkatkan efisiensi antara lain, memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang tertulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Setelah membaca bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa fungsi kemasan pada mulanya? 2. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. 3. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Kalian jawab pertanyaan tersebut pada buku IPS kalian. Kemudian, amati kemasan berbentuk prisma segitiga. Di sini ada kemasan permen coklat berbentuk prisma segitiga. Diskusikan kemasan tersebut dalam kelompok. Tuliskan sebanyak mungkin hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan pada kolom berikut.
Ayo berlatih. Sekarang kamu akan berlatih merancang kemasan. Berikut ini adalah contoh bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Sebelum kamu membuat kemasan, perhatikan informasi penting berikut. Kamu akan mendapat kertas karton berukuran 50 cm kali 50 cm. Kamu dapat menentukan sendiri ukuran kemasan yang akan kamu buat selama tidak melebihi ukuran kertas karton. Kamu dapat menggunakan koran bekas atau kertas kalender bekas terlebih dahulu sebelum membuatnya menggunakan karton. Cara ini biasanya dilakukan oleh pembuat kemasan untuk menguji coba dan memastikan apakah rancangannya dapat terrangkai dengan baik menjadi kemasan yang rapi. Yang keempat, setelah yakin gambarlah jaring-jaring prisma segitiga pada karton. Tambahkan 1 cm pada bagian-bagian yang perlu direkatkan. Kemudian nomor 5, setelah prisma segitiga selesai, hitunglah volumenya. Presentasikan kemasan prisma segitiga yang telah kamu buat dalam kelompok. Kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Ayo, persiapkan dirimu dengan baik. Ceritakan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat dalam kelompok. Pastikan dalam daftar riwayat hidup tersebut sudah tercantum beberapa hal penting berikut. Data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Bidang yang diminati, tulislah bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kecakapan. Tuliskan kecakapan dan keterampilan lain yang kamu miliki. Nomor 6, kesimpulan. Tulis di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Demikian pembahasan kali ini untuk pembelajaran 4, tema 5, subtema 2. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.